Rino Gumai dapat duit dari mana itu nah apa dibalik Om sebagai politisi gitu dengar nggak tahu ya benar apa ini katanya abang bilang katanya Kota Bengkulu bangkrut, Kota Bengkulu nggak bisa bayar gaji ASN sama PTT, itu kayak gimana sebenarnya hubungan abang sama Pak Wali itu gimana? Lapas dulu bisa pemekaran kan, saking pejabatnya itu ada di dalam semua, dari bupati, wakil bupati, ada sekda juga, ada asisten juga, ada KPU juga, ada bendahara, ada kabak. Ketika abang deklarasikan diri abang sebagai wali kota, nah abang apokan Kota Bengkulu nih. Kita masuk segmen Gupe. Erna Sari Dewi dulu deh. Mbak Linda, Pak Helmi Hasan, Dedi Wahyudi, Rohidin Mersya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara udah normal. Nah, jadi saya menyesuaikan dengan suara yang kayak gini, kayak Karni Ilyas. Oh iya. Oh gitu. Pemirsa, kita nggak ada yang bikin gitu ya. Jadi nama penonton kita ini viewer sementara, Pak. Viewer. Masih bersama kita di Forum Bengkulu yang Pacak Galau. Kecek Gubernur itu, Bang. Itu jadi tagline-nya Pak Gubernur. Pacak Galau. Pacak Galau itu maksudnya tidak cuma politik saja, bisa ngobrol di sini. Bisa ngobrolin apa saja bisa diobrolin. Ya. Bisa di gedung daerah, bisa Prapto, bisa Simpang Limo, bahkan soal RT 8. Jadi kapan kita podcast RT 8? Enggak tahu. Udah itu. Obrolan apa Om? Sekendak baik. Pacak ngerokok, pacak ini karena ini ngobrolin politik hari ini. Jadi agak santai, agak sama ini. Cak di warung kopi lah kan? Cak di warung kopi kira-kira. Itulah. Masih sama saya host yang penuh pesona dan banyak uangnya. Banyak uang. Belum cair. Duit banyak, keperluan tidak ada. Keperluan tidak ada. Itu sedekah-sedekah utang tidak ada, diutangi banyak lah. Ini dan host tidak nyindir Pemkot itu. Duit ada, utang banyak. Aku kemarin tadi malam ditawarin, ada anggaran untuk media di Kominfo. Ada saya kata. Duit banyak kan? Duit banyak, keperluan belum ada. Bercanda. Walaupun memang tidak ada. Dan sama Om Bowo. Sorry Pemkot tadi jangan tersindir, negara aja punya utang. Iya. Yang penting dibayar utang. Saya nggak ngomongin utang tadi. Maksudnya apa ini? Maksudnya itu kan utang. Karena itu juga yang mau kita bahas, salah satunya Bang ya. Hari ini. Dan masih sama Om Bowo. Sehat Om Bowo? Sehat. Om Bowo ganteng. Agak terburu-buru tadi. Jangan minyak Om, aku nih Taman Isung. Udahlah, aku nggak mau main di wilayah ganteng atau tidak. Biar aku di Taman Isbe. Jadilah itu. Taman ya. Dan masih dengan kecemerlangannya, ya. Untung agak nggak silau siang ini Om. Ngapa? Lagi buntu. Hah? Bos itu kan tidak selalu punya uang. Kadang uangnya di bank, kadang di saham kan. Di saham. Jadi salah kalau ngomong bos itu harus selalu megang duit itu. Nggak bilang aja uangnya sama istri. Dan hari ini yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti bersama Bang Aryono Gumai, salah satu orang yang pertama berani ngomong. Pendatang baru ya. Pendatang baru yang berani kancah politik. Cacak orang lamo. Dan orang pertama yang berani, saya dengar nih Bang, tapi nanti Abang jawab ya. Yang berani menyatakan bahwa siap maju untuk wali kota 2024. Yang lain malu-malu kelinci. Malu-malu kelinci, masih berretorika, ya kan? Masih bahasa-bahasa politik. Nah, ini kita mau bahas ini. Orang yang pertama kali sudah siap mencalonkan wali kota. Benar itu Bang? Harus yakin. Harus yakin? Ya, harus. Kenapa Bang maju wali kota? Jadi kalau kami itu Fastabiqul Khairat. Jadi kami berlomba-lomba untuk membuat kebaikan. Betul. Jadi untuk menjadi wali kota itu kita untuk mau berbuat baik. Jadi banyak orang yang mau jadi wali kota karena mau berbuat baik. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk bisa berbuat baik. Nah, itu tujuan pertamanya. Fastabiqul Khairat. Fastabiqul Khairat. Semangatnya itu. Ya, semangatnya. Cuma kan kalau di masyarakat awam sekarang karena juga banyak sindiran-sindiran berlomba-lomba untuk korupsi.
Kalau menurut abang itu pandangan masyarakat kayak gitu? Terkadang kawan-kawan dan masyarakat kan tidak begitu juga mengerti sampai ke dalam. Tidak semuanya pemerintahan itu buruk. Banyak hal-hal yang baik yang dikerjakan oleh pemerintah. Terus tidak semuanya orang itu kita bisa generalisasikan. Tapi gara-gara oknum 1-2 orang memang akhirnya masyarakat mengeneralisasikan. Banyak pemimpin-pemimpin kita yang hebat yang tanpa terima sogo, terima A, B, C banyak. Tetapi di Pemda manapun itu orangnya banyak. Tidak bisa kita mengontrol 1 kali 24 jam dia. Dan kepada siapa dia bergaul. Dan sebenarnya yang menentukan pribadi seseorang itu tergantung dia bergaul dengan siapa. Tergantung bergaul dengan siapa. Karena kan pada prinsipnya manusia itu segalanya baik. Tapi pada saat dia berkumpul sama kayak kita, kalau kita dekat dengan sampah paret, maka baunya kan nular. Kalau dekat dengan parfum, ya paling tidak wangi parfum lawan tidak beli kan? Itu. Tidak semua polisi itu Sambo itu. Nah, maaf Pak Sambo ya. Agak berat kan? Agak berat bahasan. Karena bahasan kita memang berat, wawasannya harus berat itu. Iya. Om dulu deh nanya. Jadi pertama saya punya histori sama beliau. Om ini semua narasumber ada historinya. Itu yang orang banyak tidak tahu kan. Jadi kemarin ada Bang Husin kan, dulu zaman saya mahasiswa demo itu kan beliau yang nolongi saya dari kejaran preman itu. Ketemulah sekarang lu jadi ketua DPR. Kan banyak orang nggak tahu, kita nggak, sangkoran kita nggak akrab kan. Pas ngobrol kita bernostalgia lagi. Tahun 2007 dulu kita demo jadi mahasiswa di Bengkulu sama Rombongan Riki dulu kan. Bang Ariana Gumaini dulu sebelum nyalon DPR itu sempat ngajak kita makan siang, memperkenalkan diri sebagai politisi baru di Kota Bengkulu, pamit kepada kita untuk menjadi wakil rakyat. Jadi meskipun kita itu jarang ketemu, tapi sifat saling menghargai, saling apa itu terjalin. Chemistry lah, chemistry sebagai sesama apa? Pemain, bukan pemain. Pokoknya sesama pelaku politik lah. Cuman kita kan bukan politik kepartaian kalau kita nih kan. Kita politik bermedia gitu. Politik kebangsaan. Nah, jadi pertama itu memang beliau ini satu yang saya tangkap itu orangnya penuh percaya diri. Saya pikir ini bukan cuma modal politisi, modal jadi pengusaha juga harus percaya diri. Kalau hilang percaya diri itu hilang segalanya. Potensi diri juga hilang. Malah jadi aku sih yang Om ini narasumber apa sih? Enggak, kadang kan cerita histori. Ilyas kan kadang cerita-cerita juga. Iya, untuk mengambil apa namanya? Feel-nya. Kalau kata Pak Gub itu kan. Jadi yang saya tangkap dari beliau ini kan satu percaya diri. Yang kedua jiwa entrepreneur. Karena tidak banyak orang yang mau keluar dari zona nyaman. Beliau ini keluar jadi zona nyaman, dulu lulusan IPDN kan. Kalau mau segera menikmati gaji cukup untuk hidup standar Indonesia lebih dikit lah ya. Saya pikir cukup. Ternyata beliau rela meninggalkan itu. Balik ke Bengkulu, pamit nyalon, alhamdulillah terpilih dari partai P3 ya. Dan beliau ini salah satu politisi yang vokal. Dari mulai vokal juga vokalis. Kalau vokalis terusnya sama beliau. Kenapa ini Bang? Nah, jadi apa namanya, saya menangkap memang demokrasi di Kota Bengkulu ini Om bisa dikatakan ya demokrasi yang sehat tapi masih partisan. Partisan itu artinya kan ketika orang tidak suka dengan si A itu apapun tentang si A itu buruk semua. Nah, contohnya kita objektif saja gitu. Misalnya orang nggak senang sama Hilmi Hasan, semua yang dilakukan tentang Hilmi itu salah buruk semua. Ketika orang nggak suka sama Bang Gumai, Ariana Gumai, pokoknya tentang beliau itu yang baik juga dianggapnya buruk. Nah, saya pikir ini karena politik partisan tadi. Nah, betul lah kata Bang tadi, ayo berlomba-lomba kebaikan. Karena pesta demokrasi itu kan agenda negara. Yang di situ ayo kita berbuat baik. Nah, saya kurang setuju kalau kita bahas korupsi, bro. Saya nggak bahas korupsi. Kamu tadi nyindir aja. Kan pemahaman masyarakat, kalau Bang Reno kan berangkat dari lomba-lomba untuk kebaikan, berlomba-lomba untuk kebaikan. Nah, orang mikirnya, maaf nih Bang ya, kalau soal politik, orang kekuasaan, masyarakat mikirnya berlomba-lomba untuk korupsi. Benar kan Bang? Ya, saya nggak bisa bilang benar ya. Karena pertama pasti semua orang itu berniatnya dari semua mau baik.
Semua mau baik. Dari awal tuh dibikin programnya, semua program bagus, semua pengen perubahan dan sebagainya. Tetapi ada kalanya pada saat dia tidak bisa menempatkan orang-orang di sekelilingnya, maka dia bisa terpengaruh. Makanya saya bilang tadi, menjadi leader, menjadi pemimpin itu bukannya kita bisa segalanya, tapi kita bisa mengombandoi atau menjadi leading gitu ya orang-orang di sekitar kita. Jadi kita yang mempengaruhi orang, bukan orang mempengaruhi kita. Itulah pemimpin. Nah, banyak kadang-kadang beberapa pemimpin tidak juga di sini, tapi hampir semua itu banyak terpengaruh kepada orang-orang di sekitar. Karena juga pertama saya pikir memang karakter, atau yang kedua kurang memiliki kemampuan. Karena kalau kurang memiliki kemampuan itu nggak pede mengambil suatu keputusan, ya atau tidak. Nah itu. Artinya Om, saya balik lagi pada pertanyaan saya tadi. Tema yang saya bahas tadi. Jadi Om ini kan pernah di birokrat. Ya. Tentu dia sedikit banyak sudah ngerti lah. Apalagi memang sekolahnya tuh memang urusan birokrasi. PDN kan. Terus setelah itu yang saya dengar Om jadi pengusaha. Setelah itu Om kritis di kota sebagai wakil rakyat. Dan itu udah distempel. Ditandai merah. Kalau dalam bahasa Intel itu ditandai merah gitu. Nah terus terakhir Om buat heboh lagi itu, beli Bank Sapir berapa miliar? Dari mana itu duitnya? Karena itu masyarakat sempat bertanya sama saya, itu Arino Gumai dapat duit dari mana itu? Nah, apa dibalik Om sebagai politisi gitu? Nah, apakah Om pengusaha atau punya usaha apa gitu? Nah, itu harus dijelaskan sama publik Om. Ya, jadi memang basicnya saya sebelumnya kan ASN, karena memang STPDN itu begitu tamat langsung jadi ASN. Terus saya sempat di Bengkulu, kemudian ditempatkan kembali di Kalimantan Timur. Nah, di Kalimantan Timur saya juga punya usaha, ya usaha kecil-kecilan sebenarnya. Basicnya usaha saya itu tambang batu bara. Disitulah kita mulai bergerak. Dan awalnya juga namanya PNS biasa kan, ikut teman-teman. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita ikut dengan pengusaha nular lah. Sebelum ngobrol ini tadi Om, kami sempat ngobrol. Kalau kita di lingkungan pengusaha, kita bawa ikut jadi pengusaha. Berarti kita tidak jelas Om, karena segalung ikut. Seharusnya kita lebih kayu dari. Tidak, karena pas ketemu pengusaha kita ketemu politisi, kita ketemu pelaku kriminal. Jadi auranya. Oke Om, lanjut Om ya. Jadi modal pertama memang seperti Mas Bo, saya cenderung percaya diri dan berani. Jadi kalau kata orang ala bisa karena biasa, kadang-kadang yang betul tuh ala bisa karena terpaksa. Itu yang paling kita memotivasi. Saya bilang, wah ini kita dipaksa pada saat kondisi itu. PNS itu kan tidak senyaman dengan pengusaha lah. Sedangkan di daerah, kalau di Bengkulu masih enak lah ya, tapi di daerah kayak kami di Kaltim, semuanya kan biaya hidup tinggi. Nah, sedangkan saya di Kaltim tuh sendiri, nggak punya keluarga dan sebagainya, cuma istri orang sana, kelahiran sana, tapi sukunya Jawa. Nah di situ saya mulai berani. Teman ada buka perkebunan sawit, tapi mau land clearing. Paling tidak harus melibatkan orang lokal, karena kami itu di sana. Nah itulah saya bilang, apa yang bisa saya bantu? Saya bilang kan, kalau memang Mas bisa kerjakan land clearing. Saya pikir saya punya alat enggak dan sebagainya. Cuman modal keberanian. Dan saat itu STPDN kami tidak pernah ngerti dengan istilah land clearing dan sebagainya, perkebunan nggak ngerti. Cuma saya punya keberanian dan bismillah saya pikir saya bisa itu. Saya sampaikan, kebetulan teman, saya bilang kalau modal saya nggak punya, tapi kalau kepercayaan saya bisa pegang kepercayaan. Terus gimana? Ya alatnya mana? Nanti kalau ada pembayaran kamu aja yang nagih, dia yang dapat kira-kira. Tapi berapa potongannya setelah dipotong alat, solar dan sebagainya, itu berarti punya saya. Nah mulai kita berawal di situ, kemudian berkembang. Itu tahun berapa itu? Tahun 2005. 2005. 2005.
2005 2006. Masih zaman manual, Bro. Internet aja belum. Saya masih kuliah itu. Jadi kita masih 3315. Kita biasa tuh kalau di perkebunan kan pasti nggak ada listrik. Nah, jadi kita ada camp, tidur di camp, malam pakai genset aja. Terus kalau saya memang dari awal kalau usaha pasti saya yang langsung turun. Jadi kan kebanyakan kita bosi. Ya. Sudah ada A, mulai kita rekrut manajer, mulai kita rekrut. Nah, ini sebenarnya yang kadang-kadang menggembosi kita karena cost tinggi. Ini ilmu bisnis yang bagus kita contoh. Lamapan baru turun dulu. Ya. Sama dengan saya. Ya. Saya nulis media juga begitu. Ya. Harus bisa dulu, kita harus tahu dulu hal-hal kecil kan. Ya. Tapi jadi kita mengkoreksinya. Om tadi itu satu ya, ada game yang saya bisa karena terpaksa. Memang anak-anak daerah dipaksa. Harus paksa. Kalau dibiasakan belum tentu baca mereka nih. Jadi harus dipaksa. Bisa karena terpaksa, dipaksa. Setuju aku? Ya, sama dengan kita dipaksa sebenarnya untuk sholat itu. Karena dari awal anak-anak umur 7 tahun itu orang tuanya harus memaksa dia untuk sholat. Karena kalau sudah terpaksa, udah biasa. Jadi kalau kata orang Allah bisa karena biasa. Paksa kalau saya Allah bisa karena terpaksa. Kalau dunia kita sama, karena terpaksa. Karena pertama basic kami tidak ada orang tua yang pengusaha. Orang tua saya ASN biasa. Terus anak 5, semua kuliah. Ya namanya kehidupan ASN lah ya. Biasa, yang penting bisa makan, bisa sekolah lah. Dan tidak ada yang basic menjadi pengusaha. Ditambah lagi sekarang kami mungkin hampir seluruh garis keturunan Puya nggak pernah ada yang jadi anggota DPR. Nah, jadi hal-hal yang baru memang. Saya jadi pengusaha hal baru di keluarga dan menjadi anggota dewan juga hal yang baru. Terus Om, perjalanan Om merintis bisnis tadi sampai bisa menghasilkan uang yang banyak, cuan. Itu bagaimana prosesnya? Sekarang perusahaannya berapa kira-kira? Di Kalimantan tuh masih. Kebetulan kalau yang di Kalimantan itu bergerak di batubara dan posisinya tuh pas kebetulan di IKN. IKN ya. Dekat ini. Jangan dapatkan pusat di kota. Nggak besar lah. Tapi banyak. ada kan. Terus ada juga kita beberapa grup lah join sama teman-teman. Karena sebenarnya dengan membangun relasi maka membangun jaringan-jaringan baru. Jaringan baru. Ada juga tambang, perkebunan dan peternakan. Sekarang pariwisata yang mulai kita perhotelan dan pariwisata. Di mana itu? Di pantai. Di Pantai Panjang. Di Pantai Panjang. Nah, sama perbankan. Perbankan ini. Itu yang baru. Sabir ya. Bang Sapir itu akuisisi Pak Haji Basri. Itu orang terkenal pada masanya itu. Enggak, saya yang heran itu, Bang. Maxim. Tahu? Maxim. Oh. Maxim mana itu? Nah, lanjut Om. Ya. Yang saya jadi pertanyaan tuh Bang, Abang kan enak tuh di Kalimantan. Saya nggak ini, karena wajar. Saya punya teman dulu di Jogja, masih sama-sama di Jogja. Udah ini, dia memang orang Kalimantan, kan? Dan dia sukses usaha kayak beliau ini tadi. Jadi saya nggak kaget kalau misalnya. Jadi sumber kekayaan beliau ini tidak diragukan maksudnya ya? Saya nggak ngeragukan itu karena dari Kalimantan tadi ya. Iya, teman saya itu juga sempat nyalon. Karena sering dari Jakarta itu tipu-tipu masalahnya kan. Kalau yang aku kaya dari Jakarta itu ada satu yang tipu-tipu. Iya Om, kalau di Kalimantan itu kerja gajinya gede-gede. Iya. Iya loh. Iya. Jadi yang saya heran itu, Abang enak di Kalimantan, ngapain balik Bengkulu? Ya, pertama Bengkulu itu kan tanah kelahiran. Beda memang. Cuma lahir di sini Om? Lahir sini. Jadi mungkin sering ngawas-ngawas nengok-nengok dulu ya. Jadi gregetan. Lahir dan besarnya saya memang di Bengkulu. SMA di mana dulu? SMA 5. Bengkulu? Ya. Oh, alumni SMA 5 nih. Ya. Aja Bang. SMP dekat rumah. Ini SMP 12. Di sini nih. Saya SMP Puing. SD dekat rumahnya SD 44 karena orang tua bilang supaya nggak ngongkos. Jadi kalau sekolah kan cukup jalan kaki. Jadi lumayan juga ya perjuangannya ya. Tapi kalau pas SMA saya minta memang
Saya bilang saya mau jadi sekolah favorit. Dulu mau disuruh sama satu supaya dekat lagi nggak ngongkos. Kalau keluarga dulu gimana? Apa masuk klasifikasi kaya raya atau bagaimana? Nggak, biasa aja, PNS saja biasa. Ya? PNS biasa ya? PNS biasa, ya orang tua saya ada jabatan struktural lah, ya kan? Tapi bukan pejabat tinggi ya. Ngerti sendiri lah Om, zaman dulu PNS nggak kayak sekarang. Loh, kalau sekarang kan enak, ada TPP, ada ini, gaji agak tinggi. Kalau dulu tidak, gaji 3, kayak saya kemarin gaji terakhir 3.300.000. Itu nanggung istri 1, anak 2, plus tunjangan-tunjangan lainnya. Bukan istri 2 anak 1 ya. Ini itu saya lah. Soalnya mancing. Boleh sambil minum gitu kan? Boleh Bang. Ini kan nggak berat kok soalnya pembahasannya kok. Ini belum yang berat Bang. Jadi masih di pinggir-pinggir ini. Ini rumah sendiri atau tanah leluhur ini? Jadi lah enggak, kan biasa saja. Ya. Itu kayak Pak Supratman itu kan mantan Kapolda kan pulang, ada rumah apanya tuh dibangun lagi kan? Ya, jadi ini tanahnya tanah orang tua. Kebetulan sebelah kan rumah orang tua. Nah, waktu saya terpilih 2019, otomatis kan nggak mungkin saya tinggal dengan orang tua karena bawa keluarga kan. Iya. Nah, keluarga jadi dulu masuk sini belum punya rumah ya? Waktu saya ya orang tua. Oh, masih dengan orang tua. Masih dengan orang tua. 2019 saya terpilih, bangunlah ini. 2020 rumah ini jadi. Ini konsepnya kayak konsep di film-film itu nah. Iya. Apa namanya? Saya kayak masuk di mana tuh? Texas apa nih? Cowboy. Pokoknya ada di film-film yang tembak-tembakan itu kan pasti ada model arsitektur yang kayak gini kan? Iya. Karena hobi beliau ini juga kayak ini apa motor gede Harley Davidson ya? Ya memang hobi motor nggak Om? Pak, hobi juga. Cuman kan motornya ada nggak? Motor ada. Tapi kita nggak bawa di sini kan lebih kan dulu kan lebih banyak di sana kan. Dan nanti kalau dibawa sini agak panjang pertanyaan orang kan. Maklum lah. Jadi sebenarnya dari awal begitu saya sebelum dilantik, kenapa saya langsung bikin ini rumah? Orang banyak tanya, supaya nggak dicurigai ya. Supaya orang banyak tanya. Iya. Nanti kalau saya duduk, nggak dicurigai nggak ada SK. Ini gini. Nah, dan alhamdulillah saya nggak ada SK. Iya. Nah, jadi saya bikin terus ya supaya tidak menambah-nambah dosa-dosa orang kan. Nanti orang curiga-mencuriga tambah dosa dia kan. Betul itu. Mencegah dosa orang. Sebenarnya ada bagus Om. Iya. Karena orang berusaha dengan kita itu dosa gitu. Dan beliau ini ya mungkin karena baru lingkup Bengkulu lah. Mungkin per jam atau per menit dapat pahala dari orang. Ya itu. Karena di UP orang kan pahalanya dari Jadi ada baik ada buruknya juga sih memang. Ya. Kita ini kadang baik saja di 4 orang. Di 4 orang. Ya. Ya karena Om seperti Om bilang di awal tadi kan, tidak semua orang senang. Ya. Nah itu yang aku mau tanyakan Bang. Abang di jalur politik sekarang, Abang udah lumayan nih, namanya mulai menggaung, terutama di Kota Bengkulu karena Bang Dewan kan. Ya. Saya konten aja Bang, Abang mau tanya Abang tuh kenapa Abang, mungkin saya salah nih ya, kenapa Abang pilih jalur ekstrim dan lebih kritis sehingga ya mau tak mau otomatis ada yang senang dan banyak juga yang nggak suka gitu. Kenapa Bang pilih jalur itu? Sebenarnya itu bukan jalur pilihan, tapi jalur seharusnya. Jalur seharusnya. Pertama, karena saya ASN, saya mengerti sekali birokrasinya. Yang kedua, basic saya orang keuangan. Saya ngerti sekali pengelolaan APBD. Nah, mungkin menurut saya inilah jalurnya. Contoh, tadi sempat disinggung masalah jejak apa yang sudah Abang lakukan, termasuk ngapo nolak utang. Tahun 2019 saya Bang, Abang nolak utang pribadi atau nolak Pemda Kota utang berhutang dengan kota. Kota berhutang dengan utang Pemkot ya? Ya, utang Pemkot. Itu tahun 2019. Saya baru dilantik Agustus, Pemda ngajukan bulan Oktober. Baru 2 bulan saya jadi anggota dewan. Baru jadi 2 bulan saya anggota dewan. Dan saya sudah sampaikan dengan teman-teman. Pertama,
kita harus ada kajiannya, perhitungan kemampuan daerah untuk membayar. Pinjaman ini ada pengalinya. Kemudian pinjaman ini kalau kita cuma merapatkan pekerjaan 5 tahun menjadi 1 tahun, maka tahun berikutnya tidak ada pekerjaan. Dan ini sudah kami alami di tempat saya dinas dulu. Jadi rata-rata yang saya tahu itu karena kami dulu di Kutai Kartanegara, anggaran kita 7 triliun. Jauh sekali dari sini kan 1,1 triliun. Dan kebanyakan permasalahan yang timbul dulu itu baru timbul di Bengkulu. Jadi saya sudah berkaca dari pengalaman dulu, oh ini jadi masalah ini, oh ini begini-begini jadi masalah ini. Maka pada saat itu saya menolak hutang karena saya anggap kita belum urgen. Kalau cuma nak mempercepat tidak harus hutang. Dan bukan menolak saja, saya kasih opsi padahal itu, kasih solusi. Nah, apa solusi dari Abang? Kita dulu namanya bukan proyek Mutiars, orang kenal proyek Mutiars, tapi namanya lelang dengan syarat tertentu. Contoh begini, si A menang proyek A 50 miliar, boleh kontrak, tapi kami bayarnya 3 tahun, boleh. Jadi ada ya sistem seperti boleh. itu. Sekarang Mas Bowo menang di pada saat tender itu disampaikan bahwasanya kami pengen jalan ini 50 miliar, tapi sanggup bayarnya 15, 20. Kalau yang Anda mau ikut silakan. Nah, cuman kan konsekuensinya kan kita tidak berhutang. Walaupun kita sama-sama yang ini ngutang dengan kontraktor, tapi ini clear. Tidak pakai bunga ya, tidak pakai telat bayar. Tidak pakai telat bayar. Saya kasih solusi itu. Tapi kan pertimbangan kajian teman-teman kan berbeda. Oh, silakan. Maka pada saat itu saya satu-satunya anggota DPR, 35 orang, saya yang menolak. Walaupun fraksi saya sepakat. Saya sepakat. Cuma Abang sendiri yang jadi pada saat itu ketua fraksi panggil saya, kita bersepakat. Saya bilang, saya bukan tidak bersepakat, tapi posisinya kita harus luruskan ini. Teman-teman tidak tahu, tapi nanti saya bilang akan dapat datang masanya kita tidak bisa apa-apa karena duit bayar hutang. Tapi namanya kawan-kawan punya pemikiran lain. Kalau tidak benjol tidak tahu dengan sakit, kan itu. Nah, akhirnya pada saat itu besar sekali itu risiko bagi saya ya. PAW lawan, karena menentang praksi ini ya. Kalau melawan praksi lain nggak ada masalah. Ini praksi sendiri ini. Dipanggil saya, tapi saya jelaskan bahwasanya partai itu hadir itu untuk membesarkan masyarakat. Kami hadir itu untuk mewakili masyarakat. Kalau nggak kita akan dibuang orang partai ini, saya bilang. Karena saya menyampaikan kebenaran ini. Dan alhamdulillah partai kami terbuka terhadap apa yang menjadi masukan. Dan kita didorong. Oke, sekarang apa yang menurut kamu benar, sepanjang itu koridornya untuk warga dan untuk umat, silakan. Nah, jadi kalau sekarang orang bicara abang khawatir nggak punya teman, abang khawatir nggak lawan fraksi. Nah, dulu aja internal fraksi bisa PPAW kita, yang penting kalau dia benar saya sampaikan pasti. Resikonya menurut saya pasti ada, setiap perbuatan pasti ada resiko, dan saya akan siap menanggung apa yang sudah saya lakukan. Artinya Bang kritis itu karena pure untuk kepentingan masyarakat. Bukan karena, ini Bang, ini orang kritis manjang, caknya selero jadi wali kota. Bukan gara-gara itu Bang nak jadi wali kota. Jadi apa namanya? Orang kan selalu lihat saya, baru-baru orang ini baru. Sebenarnya dia harus lihat track record dari 2019. Dari 2019, pilkada masih jauh nih, 2019 tuh. Iya kan? Kalau bicara 2024, berarti masih 5 tahun lagi itu, kan? Entah sampai hidup, entah sampai tidak kan? Nah, tapi kalau menurut saya, itulah guna saya di DPR. Kalau nak cari duit, saya di perusahaan. Ya kan? Karena saya kembali ini pengen berbuat sesuatu yang bisa menjadi catatan baik lah untuk saya dan anak cucu, ya saya lakukan. Kalau masalahnya harus tidak sesuai ABC, itu kan pandangan orang berbeda. Jadi kalau saya pikir mencari duit di perusahaan. Jadi kalau nak banyak duit,
Jangan jadi pejabat. Jangan jadi pejabat. Jadi pengusaha. Bro punya usaha media, usaha itu pengusaha. Ya, clear. Usaha pengacara. Oh ya, profesi kan? Profesi. Oh, iya. Usaha jasa itu. Ya, kan jasa, usaha juga kan? Iya. Kan kata dasarnya usaha. Duitnya kontan, Om. Tidak nunggu pencairan. Itu main fee diperbolehkan itu kan pengacara kan? Kalau pejabat fee kena pasar. Ya kemudian setelah 2019, 2020 saya dihebohkan kembali. Oke. Masalah saya menyurati wali kota karena berkenaan dengan rumah dinas. Ya, dengan rumah dinas. Sebenarnya maksud saya itu bersurat supaya tidak heboh. Supaya tidak heboh. Karena saya tahu ini kebanyakan kadang-kadang karena saya orang basicnya orang keuangan. Kami begitu sudah penetapan anggaran, pasti kami akan cross check antara notulen, mana buku yang sudah dicetak, mana yang kemarin dibahas. Ya. Saya lihat ada miss di sini. Saya tidak mau menginfokan kemana-mana, karena saya khawatir ini nanti orang akan salah tangkap. Maka saya bersurat secara pribadi dengan jabatan saya sebagai dewan. Saya bersurat, saya sampaikan pada Pak Wali Kota tolong ditinjau, karena tidak semua wali kota itu mengerti dengan isinya itu, isi anggaran. Itu kan urusan sekda. Nah, itu kan urusan dinas-dinas. Pokoknya kalau kepala daerah kebijakannya, saya kebijakannya tahun ini silakan kalian jabarkan. Proses dan prosedur silakan. Nah, makanya saya bersurat untuk mengingatkan itu. Bos ini ada unprosedur di sini. Nah, dan saya sampaikan solusi. Saya mengkritik, saya pasti salah sampaikan solusi. Solusinya apa? Kita adakan perubahan percepatan. Boleh itu. Artinya dianggap perlu ini. Berarti kita bersurat kepada DPR lagi, kita minta perubahan awal. Bahas lagi. Nah, bahas lagi. Dan tidak ada masalah. Itu kalau aku tangkap tuh begini, Om. Jadi misalnya kita itu SK pengurus lah. Itu disahkan kan. Nah, ternyata di lampirannya itu ada yang tidak tidak samo gitu, dengan kesepakatan. Kesepakatan awal itu misalnya 10 nama yang diusulkan. Ternyata 15 nama. Pas sudah diketok palu, ditandatangani stempel, itu ada 15 nama. Nah, inilah yang diingatkan beliau. Saya masih ingat itu karena sempat menelaah juga di mana ininya kan, dan saya pikir yang begitu sangat mungkin terjadi. DPR itu kan paripurna kan tidak semua orang ngecek apa saja ini yang disahkan, asal tek tanda tangani. Kita coba hilangkan mungkinnya itu. Kita tanya ke Bang Ardhino karena beliau kan praktisinya. Bang, yang disampaikan Mas Bowo itu benar nggak? Apanya? Kejadian itu. Sebenarnya ini bukan mungkin ya. Memang tidak ada. Tidak ada. Saya pastikan itu tidak pembahasan. Karena saya punya rekamannya, saya punya dokumentasi, dan saya punya pegang notulen. Saya bekerja karena dulu kami dituntut kehati-hatian, maka semua kegiatan itu pasti saya punya dokumentasinya. Dan pada saat itu saya dilaporkan dengan BK. Oh, saya senang kenapa? Saya bisa mengekspos ini loh buktinya. Ini yang jarang ini. Malah seneng dipanggil BK. Karena kalau enggak saya terkesan membela diri. Oh, ini saya tidak mau. Jadi Om, betul niat Om itu tadi sebenarnya tidak ingin Mas Tar ini terpublikasi. Tapi justru di sisi lain orang tidak senang dengan itu, maka dianggap saya malah heboh kan? Malah heboh. Wah, ini surat tidak sesuai kop, ini surat tidak pernah ini tuh. Padahal kalau satu sisi, kalau kita ambil negatif, begitu terima surat dia panggil saya, clear. Dipanggil ini maksudnya kan ya mengklarifikasi. Ini apa sih maksud kamu? Betul tidak? Omongan kau ini kan? Oh, ini begini Pak, ceritanya gini. Terus solusinya begini Pak. Oke, kalau mau kita bahas lagi. Kalau memang itu urgent, kita bahas lagi. Nanti fraksi-fraksi setuju nggak? Walaupun sudah ketok palu? Boleh, namanya perubahan di awal. Jadi ada APBD perubahan kan, jadi dianggap penting, belum teranggarkan, maka kita adakan perubahan. Boleh. Tapi ya kita bahas awal. Paripurna lagi ya? Paripurna lagi. Itu. Jangan bongkar semua Om. Nanti banyak yang marah. Kalau saya itu membayangkan begini, ini kan bicara masalah logika gitu. Logika. Jadi yang saya tangkap dulu,
Pertama, opo yo benar. Tapi setelah saya pelajari ternyata memang sangat berpotensi, dalam pengesahan anggaran itu yang jadi DPA itu, yang jadi isi perda itu berubah dengan yang disahkan waktu paripurna. Bisa saja dan sangat mungkin itu. Jadi karena ada kebutuhan mencari panggung gitu. Benar. Padahal saya kalau tidak mengingatkan 1000% itu jadi pidana. 1000% itu jadi pidana. Saya siap. Sorry. Edit ya nanti ya. Nanti saya beli promo lagi. Karena saya tidak mau menjadi masalah. Banyak teman-teman, saya sebelum bersurat, saya berkonsultasi juga dengan teman-teman, baik itu dari praktisi hukum maupun teman-teman di jaringan lain. Saya bilang ini gimana? Ada yang berpikiran, ngapain kamu ingatkan? Biar aja, pakai, nanti kan bisa ditangkap. Saya bilang, saya bukan begitu. Saya ini mau mengingatkan. Ya kalau kamu mengingatkan sudah benar itu. Kirim surat, ingatkan. Apa pejabat-pejabat banyak ini diingatkan maunya dengan cara ditangkap? Nah, apa harus kayak gitu? Ya kan kalau saya biarkan, itu pembiaran. Begitu saya lihat itu dipakai, kan saya tinggal laporkan. Ini tidak ada pembahasannya. Kan jadi masalah pidana. Nah, kepalangan deh, saya nanya ini. Kebetulan kita bicara dari tadi kan soal abang di legislatif. Lagi heboh-heboh kemarin. Apa saya dengar nggak tahu ya benar apa ini, katanya abang bilang nanti di ini bang, saya sekalian klarifikasi nih, katanya Kota Bengkulu bangkrut. Kota Bengkulu nggak bisa bayar gaji ASN sama PTT. Itu kayak gimana kejadian? Sebenarnya statementnya itu tidak keluar dari saya. Siapa yang menyatakan ASN tidak gajian, ASN tidak bangkrut, Pemda bangkrut? Saya cuma dengar video yang menyampaikan itu wakil wali kota. Kan videonya ada viral tuh. Padahal yang saya sampaikan itu kan ini pengendang fraksi nih. Kita membacakan pandangan fraksi kita. Salah satu poinnya adalah Bengkulu ini dulunya semua gaji dari dana DAO. Kita gaji PNS kita tahun depan direncanakan kurang lebih 650 miliar. 650 miliar. Habis itu. Dari 1,1. Ya. Dari dulu itu. Nah, jadi asumsinya Pemda mengusulkan RAPBD kita itu 651 miliar. Nah, masuklah dana DAO itu kurang lebih sekitar 670-an miliar. Nah, kalau dulu ini klop karena untuk bayar gaji. Tetapi sekarang DAO dibagi, namanya DAO formulasi, DAO tagging. DAO tapi rasa DA. Jadi DAO itu harusnya boleh digunakan apa saja. Dikhususkan untuk membayar gaji di awal, yang kebutuhan wajib. Nah, tetapi di DAO ini sudah ada titipan dari pemerintah pusat. Pokoknya dari 670 miliar sekian, itu 81 miliar kamu harus anggarkan untuk P3K. Padahal kita tidak ada P3K nih. P3K ini apa nih? Yang obat itu? Pegawai dengan perjanjian kerja. Ya, yang ganti honorer itu. Ganti honorer. Nah, kemudian ada untuk dinas kesehatan 44 miliar, dinas pendidikan 20 miliar kalau nggak salah, dan PU sekian. Nah, setelah dipotong-potong itu, maka anggaran kurang lebih sekitar 450 miliar sekian. Padahal kebutuhan 600. 600. Itu kan belanja wajib ya. Nah, berarti ada kekurangan gaji, kekurangan belanja pegawai. Jadi pandangan fraksi kami adalah ada kekurangan belanja pegawai kurang lebih 160 miliar. Nah, maka fraksi kami mengharuskan Pemda berhemat, memfokuskan seluruh kegiatan untuk membayar gaji. Nah, itu isi pandangan fraksinya. Kemarin sempat juga saya, ada teman-teman tanya, saya sampaikan ini loh pandangan fraksi, silakan kalian yang menanggapi sendiri lah. Ini pandangan fraksi, biar baca sendiri kan. Nah, di situ tidak pernah saya sampaikan kalian tidak gajian, tapi saya bilang ini ada kekurangan gaji, kekurangan belanja pegawai kalau kita tidak menutupi dari PAD. Kalau kita ngambil dari PAD kekurangan gaji ini, maka banyak program-program harus kita hemat. Makanya kami juga selain
program harus memfokuskan untuk belajar gaji, maka program yang bersifat tidak urgent kami minta itu dihapus. Salah satunya adalah pembangunan rumah dinas. Pembangunan rumah dinas. Ya. Pembangunan rumah sakit Tinogalo. Ya. Karena jumlahnya besar. Rumah dinas tambahan anggaran 70 miliar, rumah sakit Tinogalo yang akan dibutuhkan kurang lebih sekitar 50 miliar. Dari persentase besar. Sedangkan kita jumlah belanja pegawai kurang. Nah, PAD Kota Bengkulu sendiri cukupin nggak nutup itu nanti, Bang? PAD selama ini berapa? PAD itu dari 2019 paling besar itu 2019. Oke. 2019 kita sekitar 182 miliar, tidak sampai 200 miliar. Kemudian kena COVID kita 2020. Iya, anjlok ya. Turun 100 miliaran lebih lah. 2021 2022 kurang lebih 138. Nah, itu realisasi ya, pendapatan ya. Pendapatan dari target misal kurang lebih 2022 165 miliar. Nah, jadi memang kita belum pernah tembus PAD kita lebih dari 200 miliar. Targetnya berapa sih, Bang? Tahun lalu, tahun ini 2022 itu 235 miliar, 38 miliar. Sampai nggak? Nggak sampai. Karena sampai sekarang per hari ini itu realisasi baru 143 miliar. Oke. Nah, sedangkan target 138. Berarti kan masih kekurangan ya kurang lebih 90-an miliar. 90 miliaran, hampir 1 miliar. Sisa waktu 2 bulan, November dan Desember. Jadi itu terlontar, bukan Abang yang bilang bangkrut apa ini? Enggak ya. Saya tidak pernah sampaikan, Bengkulu bangkrut, enggak. Cuma saya lihat videonya, berarti dari Wawali yang menyatakan beliau mungkin dengan tanggapan peraksi kami berasumsi, ini kami menyatakan ini bangkrut. Walaupun secara perusahaan, kalau gaji sudah di atas 50% belanja pegawai, itu bersiko perusahaan. Kalau berdasarkan Permendagri 84 tahun 2022, belanja pegawai maksimal 30%. Kan Bengkulu ini Om termasuk daerah 10 besar kalau nggak salah. Belanja pegawai paling besar. Jadi dan kota itu bukan zaman Bang ini aja. Sebelumnya itu memang sudah lebih dari 50%. Ya, benar. Iya. Dari dulunya ya. Dari dulu. Nah, sekarang pertanyaan gini. Tuh clear lah yang lagi heboh belakangan ya kan. Nah, habis ini kita bicara soal wali kota ya. Bukan wali kota 2024. Nah, tapi sebelum itu balik lagi ke Abang itu seolah-olah kayak sosok yang bikin alergi kayak gitu. Abang itu seolah-olah di tempat yang nyaman, Abang berdiri sendiri buat acak-acak yang lain, gitu kan? Nah, saya nggak nanyain itu, udah kita bahas dari tadi. Yang saya tanyain sebenarnya hubungan Abang sama Pak Wali itu gimana? Saya kalau secara personal bagus, baik, tidak pernah ada masalah ya. Waktu malah awal-awal saya ke Bengkulu ya kan, nyalek, sering juga sowan minta petunjuk Pak Wawali ya kan, ini gimana. Terus Pak Helmi juga ketemu, ya saya anggap beliau senior di politik, orang yang pernah jadi anggota DPRD 2 periode, pernah jadi pimpinan wali kota 2 periode. Saya tidak pernah ada masalah dengan personal. Hanya problemnya menurut saya ini harus saya sampaikan, dan mungkin menurut orang ini mengganggu. Itu saja versinya. Secara politiknya benar nggak? Secara politiknya Abang berseberangan, tapi secara pribadi baik-baik saja. Baik saja. Contoh misalnya, banyak program-program pemerintah kita apresiasi. Jangan pula seperti yang sampaikan orang, Sugalo misalnya enggak. Kayak misalnya ambulan gratis. Beliau nganggarkan tuh, beli sekarang 16 unit, beli kita DPR, nggak apa-apa, bagus untuk masyarakat. Dan terbukti pada saat COVID ambulan itu dipakai. Warawiri kan ambulannya kota. Nah, kita tidak mencegah. Terus ada program misalnya Pak Wali mengangkat
anak yatim, bagi PNS yang struktural untuk menjadi anak asuh, bagus, kita support dong. Tetapi kalau sudah hal yang menurut saya ini menyimpang dan berkonsekuensi hukum, saya nggak mau harus mengingatkan, karena posisinya kawan tuh mengingatkan. Posisi kawan tuh harus ada dan selalu ada pada saat mengingatkan. Beda dengan penjilat. Kalau penjilat itu dia selalu ada, tapi untuk memanfaatkan. Nah, itu bedanya. Makanya saya bilang tidak masalah beliau nanti jadi ustadz, tapi akan ada waktunya akan teringat. Oh iya, contoh lah teman-teman di Pemda lah khususnya dan kawan-kawan dewan. Ternyata benar waktu 2019 hari nolak utang. Ternyata nggak bisa belanja kita sekarang. Nah, karena bayar utang. Sekarang tuh bayar utang, jadi ini ya, bayar utang. Untuk tahun ini sampai tahun depan. Sampai tahun depan. Ya. Tahun depan pelunasan. Berapa per bulan? Per bulan. Tahun ini kita bayar kurang lebih 83 miliar. 83 miliar. Tahun depan sudah harus habis di bulan Juli, karena masa bakti Pak Wali dan Wak Wali itu di bulan September. Maka di bulan Juli harus habis utangnya. Dan kita sudah anggarkan. Karena itu merupakan kewajiban. Kurang lebih 39 miliar. Sisanya. Tahun depan ya? Tahun depan. Tahun ini 83 miliar. Suka tidak suka itu harus dianggarkan. Harus dianggarkan. Jadi utang yang dulu 2019 itu efektif nggak menurut abang? Sekarang? Enggak, sebentar, berapa utangnya? Dari tadi ngomongin utang belum disebutin. Oh iya. Plus bunga-bunganya itu. Kalau nggak salah saya itu sampai lunas itu berapa? Berapa? Pengajuan utang dulu 200 miliar pengajuan dulu. Terus yang disetujui oleh BJB 150 miliar. Ngajukan dulu 250 miliar. Oh iya, 250. Yang disetujui oleh BJB cuma 150. Nah, 150 ini semua diarahkan proyek jalan. Paket 1, 2, dan 3, 50. Nah, karena ini sistemnya proyek dilelang, kan ada pasti penawaran. Nah, jadi total pinjaman kita tuh jadinya tidak 150, jadi kurang lebih 138 miliar. Nah, karena ada yang lelangnya 50, mungkin nawar dia nggak 50, ya nawar 47, ada yang nawar 45. Nah, pengurangan itu totalnya pinjaman kita 138 miliar. Dengan utang yang ada sekarang itu, tadi abang bilang nolak pembangunan balai kota ya, balai kota dan beberapa yang fasilitas. Itu ya karena harus bayar utang itu atau kayak gimana? Apa nggak bisa membangun itu dengan anggaran yang ada? Kalau kita bicara realita, tidak bisa kita belanja itu. Bicara realita, kita bicara matematika, sama-sama bicara inilah ya. Realita anggaran kita samakan dengan realita matematika standar dan bicara realita pengusaha lah. Gaji kurang 160 miliar, ya kan? PAD kita tidak pernah tembus 200 miliar, ya kan? Berarti kalau kita ambil dari 200 kita ambil 160, sisa 40 miliar duit. 40 miliar ini harus kita bagi kurang lebih 40 OPD untuk belanja rutin, belanja listrik, air, dan wifi dan kebutuhan yang lain-lainnya. Kan tidak mencukupi. Maka kami berharap mereka bisa fokus. Nah, di mana celahnya? Nah, kalau digaji itu kan ada istilah kami namanya akres. Yang orang kadang-kadang tidak semua orang paham dengan kalau tidak anggaran. Akres itu adalah persentase kenaikan gaji yang memang di spare. Nah, jadi akres itu boleh memungkinkan cuma 2,5%. Jadi kita press saja kalau memang tidak memungkinkan 2,5%, tidak perlu dulu pakai akres misalnya. Nanti kalau di perubahan kita bisa tambah kalau di kekurangan. Memang itu memungkinkan akres itu takutnya ada orang naik pangkat, terus ada kenaikan gaji berkala. Jadi kalau tidak jangan, yang belum punya anak jadi punya anak. Kan ada itu, maka di spare 2,5%. Tapi 2,5% dari 600 miliar banyak. Miliaran juga itu. Itu dia posisinya. Banyak. Kurang lebih sekitar ya 15 sampai 20 miliar. Kan kita bisa pakai dulu untuk yang lain. Dan
Dan ada yang kami sampaikan di pandangan fraksi yang harusnya itu dilakukan oleh pemerintah kota, itu pengangkatan P3K. Jadi dari PTT menjadi P3K. Kenapa? Selama ini PTT itu mengambil gaji dari belanja pegawai, dari 600 miliar tadi. Nah sekarang itu dianggarkan tersendiri oleh pemerintah pusat DAU 81 miliar. Tapi khusus P3K, yang boleh ngambil gaji di sini hanya P3K. Maka kami bersaran cepat angkat P3K, karena ngurangi honor yang kurang lebih 2.600, itu beralih ngambil gaji ke 81 miliar. Tidak ngambil di 600. Nah gitu loh. Jadi kami selalu membatasi, melarang, tapi memberikan solusi. Gitu. Menurut Om. Nah gini, udah puas ngomongin belum? Jadi kalau aku tangkap, karena ini kan jadi fitnah berkepanjang. Oke. Memang jurnalis itu harus menulis secara utuh. Jangan tendensius kan. Karena kalau tendensius itu menimbulkan fitnah. Yang rugi orang yang mau fitnah yang tidak suka sama beliau kan. Karena untung pahalanya nambah terus. Kalau masuk surga dia. Lemak dia gitu. Bang, kalau aku pernah ngupe, aku minta maaf. Enggak. Semuanya kalau saya itu normal, enggak ada masalah. Enggak pernah saya ambil hati. Orang ABC kan orang punya pandangan sendiri. Orang bicara A karena dia mungkin tidak tahu kenapa gitu loh. Contoh misalnya banyak orang kayak tadi lah, bang ini video viral bang, abang bilang bang bangkrut, karena orang nggak tahu, heboh, mana ada bang. Tapi begitu orang tahu, klarifikasi, oh bukan begitu ternyata. Tapi pandangan ini mungkin sudut pandangnya berbeda dengan sudut pandang kita. Sama kayak orang hukum, memandang itu beda sudut pandangnya, maka hasilnya akan berbeda. Nah, itu. Manusia bang. Manusia. Yang utuh itu hanya yang di atas. Itu. Om tanyain lagi, sebelum tanggung, nggak enak loh tanggung Om. Ya, saya harus mengklarifikasi juga masalah itu tadi kan, cari panggung segala macam, cari tenang. Kalau argumentasi beliau seperti ini, memang tugas DPR kan ngomong. Memang masyarakat itu kan harus dijelaskan, tugas saya DPR itu ngomong, mengawasi, kan itu. Nah ngawasi itu kan ya seperti yang disampaikan beliau tadi, melototi usulan-usulan anggaran tadi kan, sudah pas lah itu. Murni di situ ya. Bicara demokrasi tadi kan, jadi nggak 3D kan? Demokrasi partisan tadi yang buatnya agak jadi korban stereotip bahwa sebenarnya tidak semua yang oposisi itu tidak baik. Oposisi beliau ini kan mengkritisi, memberi solusi. Ya sama kayak media lah. Media kan posisinya juga mengkritisi, tapi kadang yang memuji. Nah pertanyaannya adalah, pernah abang muji Pemkot? Pernah, itu saya sampaikan waktu termasuk kita bikin podcast kayak gini, bikin video. Termasuk waktu itu ditanyakan sama dengan Bung Beni, tanyakan apa ada baiknya kira-kira. Saya sampaikan. Betul. Loh, saya akui Pak Helmi itu, saya bilang orang yang di dunia politik harus bisa saya sampaikan jadi guru. Kenapa? Ketua partai dari nol terus jadi anggota DPR kota, pimpinan DPR provinsi, wali kota 2 periode, dan sukses di karir politik ya. Betul. Tetapi kita juga orang sekitar, kita harus banyak belajar dari beliau, dan tapi kita juga memberikan rambu-rambu. Jadi tidak pernah saya alergi misalnya dengan Pak Helmi, Pak Deddy Wahyudi, nggak pernah alergi. Nah, cuman kalau pada saat kita berbeda pandangan dan menurut saya benar secara aturan, saya tidak pandang dia siapa. Nah, maka saya akan sampaikan kebenarannya. Problem itu akan menjadi permasalahan kemudian hari, yang penting saya sudah sampaikan. Nah, dan itu beberapa sudah bisa dibuktikan. Nah, karena terus terang, riak-riak Bengkulu ini, kami waktu saya PNS sudah kami alami riak-riak ini 14 tahun yang lalu di Kutai Kartanegara. Kenapa? Kami punya duit 7 triliun, ya kan? Dulu perkara-perkara belum rame lah kayak sekarang dan sebagainya. Tapi begitu menjadi masalah, itu kejadian-kejadian sekarang itu saya melihat yang dulu. Contoh, di dalam lapas dulu bisa pemekaran kan, saking pejabatnya itu ada di dalam semua.
dari bupati, wakil bupati, ada sekda juga, ada asisten juga, ada KPU juga, ada bendahara, ada kabak. Bisa pemekaran antara lapas dengan Pemda. Dan kejadian ini menjadi pelajaran bagi saya. Itu pejabat-pejabat di penjara. Kenapa? Problem dua administrasi. Contoh misalnya, banyak misalnya kawan-kawan di DPR kan sering misalnya menyepelekan administrasi. Terus nggak DPR juga, eksekutif menyepelekan administrasi. Ternyata begitu timbul masalah, Bung Beni lah praktisi hukum dan advokat. Administrasi yang menjadi bahan bukti. Betul. Ya. Bukti. Ya, saya sampaikan, oh ini Pak bansos Pak untuk si ini kebakaran sebagainya. Tapi kok nggak ada permohonannya? Apa iya? Padahal iya. Tapi gimana kita membuktikannya kalau tidak ada administrasi? Betul. Itu perkara duit cuma 10-20 juta. Jadi saya khawatir sekali dengan itu, dan selalu saya ingatkan kawan, ini nggak bisa, ini ranahnya begini, ini ranahnya begini. Memang terkesan jadinya orang nyinyir. Tapi saya nggak mau, karena kami di DPR itu kolektif kolegial, jangan jadi ikut terbawa arus. Biarlah saya menjadi warna berbeda, tapi memberikan warna yang bagus menurut saya. Bagus tuh. Jadi pejabatnya di penjara semua. Iya. Itu bisa bernegara di situ. Di sini misalnya baru-baru ini ada kasus yang KONI ya. Kami tahun 2005 ada PON situ, 2007. Kasus itu sama dulu kasus kami. Kasus KONI sama. Kalau di situ kan masalahnya dulu transfer atlet, transfer pemain, pembebasan tanah, pembebasan tanah, bonus atlet. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman dan mengerti hukumnya, jadi penakut. Jadi penakut. Karena penakut, jadinya orang kalau kelewat takut tuh jadi berani. Nah itulah. Jadi saya bilang daripada apa-apa, biarlah. Mau lawannya ABC nggak apa-apa, yang penting yang saya sampaikan ini untuk kebaikan. Terus, nah ini sebelum kita bahas soal Wali Kota 2024, kita rehat dulu sejenak. Dan kita masih bersama Bang Aryono Gumai untuk membahas soal Wali Kota 2024. Jadi Om Gumai harus sepakat kita juluki wakil rakyat ternyinyir. Wakil rakyat Kota Bengkulu ternyinyir. Nah, karena waktu rehat nggak ada masalah. Kalau Kak Yul karena ini Kak Jodoh, kita juluki Bapak Silaturahmi. Segalur kawaninya. Kalau Pak Wakil Gubernur ada yang menjuluki bukan saya loh, pejabat tidak ber-HP. Pak Rusdion tidak punya HP. Kata mereka udah 2 kali ke podcast langsung ngomong begitu kan. Nah tadi rehat sebentar Om, kita rehat sebentar, sempat ngobrol. Saya agak ini seharusnya direkam tadi ya. Yang abang ngomong ternyata berpolitik itu sempat bikin abang 6 bulan tidak tidur. Apa rasanya? Ya memang pertama dunia politik ini dunia baru ya, dunia baru bagi saya, dan memang hal-hal yang baru itu kan belum bisa kita terima secara langsung. Ya. Pada saat saya menyampaikan pendapat A, menurut saya itu sudah saya kaji dan dikaji secara benar, tapi kan tidak semua orang itu menganggap itu benar. Ditambah lagi serangan yang tidak suka ini lebih banyak daripada yang suka kan? Iya. Dicaci maki. Nah, dicaci maki, dan itu terkesannya kepada pribadi jadinya kan? Iya. Wah itu memang agak tertekan psikis kita kan? Sempat tertekan. Ya, karena saya pikir loh, kok jadinya orang ini tidak bersyukur kita mengingatkan, tapi malah jadi kita salah kan? Iya. Saya pikir ada yang salah ini di mana dan sebagainya. Dan ya basicnya kita juga anak muda, ya kan? Emosi masih ada. Ya, nak belagu itulah. Sebenarnya selera orang sama juga. Nah, cuman selera terpendam itu kan menjadi banyak tidur. Jadi abang tadi sempat ngomong, abang anggap itu Allah sedang angkat derajat. Ya. Gitu ya. Ya. Ini kunci poin ininya Om. Ya. Edukasi lah buat calon-calon, calon-calon politisi. Enggak. Tapi satu hal yang saya petik dari beliau itu kan kritis bagus,
cuman pakai ilmu. Jadi ketika mengkritisi orang pakai ilmu itu insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi tidak sekedar nyinyir aja, tapi kosong kan. Ada data, ada fakta yang dan ilmu tadi yang paling penting. Ilmu tadi penting. Tapi 6 bulan itu sempat abang stres, sempat meriksa ke rumah sakit jiwa. Nah, paling saya kan saya bukan tipikal orang yang sering curhat keluar. Oh, abang pendam? Paling cerita dengan istri kan. Istri itu selain pendamping hidup, teman bisnis, teman berdiskusi. Jadi karena kami juga sama-sama STPDN kan. Ya jadi kita biasa. Jadi istri orang mana? Istri dapat di mana dulu? Dapatnya di STPDN. Kami sama-sama STPDN sama satu angkatan. Sukunya Jawa tapi kelahirannya Kalimantan. Jawa mana? Siapa tahu satu marga. Nah, bapaknya Jawa, ibunya kalau dari eyangnya Solo, tapi kebanyakan sekarang di Malang. Solo dekat, kami Jawa Tengah juga. Karanganyar kan? Karanganyar. Tetangga Om tuh. Saya dulu 3 tahun di Solo. Sulawesi. Solo betul ya. Benar. Iya, 3 tahun saya. Ngapain kamu di sana? Iya, Anda belum tahu. Saya ini murid Abu Bakar Basir loh. Ngeruki. Iya. Wajar. Kemarin ada yang nanya ini. Iya benar. Cuma mungkin saya bukan yang syar'i, yang sesat. Iya. Terserah diri saya gitu kan. Bukan sesat ininya Om ya. Bukan sesat yang isu-isu soal radikalis seperti ini. Saya juga pernah FKPT. Iya, sesat Om, sesat kan gitu kan. Muridnya yang ke kiri-kirian kan. Nah, gini Bang, 2024 Abang orang pertama. Orang pertama ya. Pertama, yang lain belum ada yang berani ngomong. Yang berani ngomong. Mendeklarasikan diri, saya harus jadi wali kota. Di baju Abang tuh harus Aryono Gumai 2024. Nah, motivasinya dulu ya. Apa? Pertama tadi yang saya sampaikan, saya Fast Bikul Khairat berlomba-lomba. Namanya perlombaan itu kan pasti ada menang dan kalah. Tapi ini bukan pertikaian. Nah, perlombaan itu kita mencari mana yang terbaik. Menyampaikan sesuatu yang baik, dicari yang terbaik, silakan masyarakat memilih. Dan saya melihat saya harus lebih banyak berbuat. Kalau di DPR kan terbatas ruang lingkup kerjanya. Karena kami bukan eksekutif, jadi bukan eksekutor. Maka saya berpikir, saya punya gagasan, saya punya ide, dan itu harus saya tuangkan. Kalaulah Allah ridho dan masyarakat berkeinginan untuk memilih saya, dan 2024 Allah ridho, Aryono Gumai pada kota Bengkulu 2024. Nah, sekarang kita jalannya nih, road to, tapi belum ada balai kota di sini. Road to, jangan terlalu bongkar-bongkar. Kita fokus pada beliau baik dulu. Iya, makanya maksudnya jalan ya bahasa apa Liga Champion, road to champion apa ini, karena Abang menuju kursi wali kota ini, Abang kan dari P3 nih. Kursi otomatis kursi dua. Kursi cuma 2, butuhnya 7 ya. Butuh 7 untuk Abang bisa melenggang lancar ke ini. Nah, pertanyaan pertama itu, apa P3 sudah mendukung Abang untuk maju wali kota? Kalau P3 kan termasuk partai-partai lain, belum ada yang menyatakan mendukung A, mendukung B. Tidak. Belum ada. Tapi semua partai pasti akan melihat figur mana yang pantas diusung. Pasti. Maka kita tunjukkan kinerja kita, track record kita, terus jaringan kita, maka nanti baru kita, ya sampai sekarang kita juga berkomunikasi dengan partai. Nah, manakala kita memiliki nilai jual, nilai tawar yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh partai. Ya, banyak orang punya uang, tapi kalau orang tidak punya jaringan, habis juga. Ada orang punya jaringan tapi tidak punya uang, nggak bisa juga. Abang punya kedua-duanya. Kedua-duanya Abang punya gitu maksudnya. Alhamdulillah, Allah titipkan itu ada. Jaringan dan modal ada. Jaringan modal ada. Nah, tinggal ininya lagi Bang. Misalnya koalisi. Abang otomatis koalisi ya. Belum tentu.
Bisa jadi. Nah, ini kan yang ngusung nanti kan hasil pemilu ya. Iya. Jadi tergantung perolehan kursi. Ya. Kalau bau-baunya nih, bukan saya ini ya, bukan saya mendiskreditkan P3 atau tidak yakin dengan P3. Ngomong aja P3 itu kursi sedikit kok. Oh iya dah. Oke, nambah kan kursi itu kan. Enggak, artinya dia nyalon lagi gitu. Anggap sekarang ya. Anggap sekarang P3 kursinya 2. Saya bilang abang nggak bisa nyalon nih kalau lihat P3. Ada nggak partai lain yang sudah mulai dukung abang untuk maju wali kota? Kalau partai itu kan pasti ditentukan oleh pusat. Di sini kan hanya mungkin pembukaan pendaftaran dan sebagainya. Tapi komunikasi terus jalan. Terus jalan. Gimana kita mau yakin menang? Kalau maju aja tidak yakin. Itu yang pertama kuncinya. Sekarang orang mau maju tuh nantilah. Artinya dia mau maju aja tidak yakin. Kalau saya maju ya, saya yakin maju. Allah ridho, saya pastikan saya maju. Jadi saya sudah punya optimis. Kalau saya maju aja tidak optimis, apalagi menang. Ya. Nah, itu kunci kesuksesan. Tapi pertanyaannya tadi saya nanyain 2 kursi partai nambah selain pengurang lah kira-kira kan. Kalau komunikasi tetap, misalnya ya dengan partai-partai berkomunikasi kan. Partai mana bang? Sebut bang. Ya, kalau berkomunikasi memang yang sampai intensif sekali, memang belum sampai menjurus, tapi sering ngobrol kita, misalnya kayak kawan-kawan di DPR kan rata-rata ketua partai. Oke. Ya, jadi enak kita ngobrol. Gimana? Oh ini begini, Oke, kita ikut alur sana. Hampir semua partai saya pernah datangi. Termasuk PAN. Pernah saya ngobrol dengan Bang Tengku. Kan Bang Tengku ketuanya, kan pasti lewat ketua DPD. Iya. Nah, lewat ketua DPD ya gimana? Bang Tengku juga saya menyampaikan, silakan aja nanti. Oh iya, saya bilang kalau memang ini nanti ada jodohnya, kita punya pendaftaran. Kan kita harus pendaftaran dulu. Di partai mana kita daftar? Nanti mereka mungkin ada tesnya dan sebagainya, ya kan? Ya kita daftar. Termasuk juga hal-hal yang memang berpotensi lain. Contohnya kan ada 2 kemungkinan maju ini. Satu melalui partai, satu melalui perseorangan. Ya. Kalau semuanya memungkinkan, tinggal apakah opsi ketiga. Bisa juga kayak kami di Kutai Kartanegara dulu, maju perseorangan didukung oleh partai. Bisa juga. Ada juga. Jalur perseorangan. Berarti abang juga udah siap untuk jalur perseorangan itu? Seandainya nggak ada partai yang melirik? Ya, semua dipersiapkan. Dan kan pertama saya tipikal orang birokrat, dulu kan ASN, anak STBDN, kami selalu terukur dan terstruktur. Jadi melakukan sesuatu itu kami ukur dulu, baru kami strukturkan gimana. Sistematis, organik, tidak barbar lah. Bahkan tuh kece orang ini. Ya. Tapi kita rehat dulu sebentar lagi, karena dengerin azan dulu ya. Tiket lagi. Lu ngomongin tiket tadi. Tiket ya. Tiket beliau untuk ke wali kota. Tuh, aku lagi mikir nanya tadi apa yang terlupa tadi. Tiket wali kota. Artinya kalau tidak ada partai yang melirik abang, berarti abang siap untuk perorangan ya? Ya, siap perorangan. Udah berapa KTP itu? Masih pakai KTP kan? Masih pakai KTP. Berapa? 22.000 ya? Ada persentasenya 10% dari DPT. DPT kita kurang lebih sekitar 240.000. Jadi syaratnya minimal 24.000. 24.000. Udah itu. Ya sebenarnya dibilang siap, kita siap. Karena sebenarnya jaringan kita juga sudah terbentuk ya. Saya cerita aja. Jadi tidak main-main ini, memang serius ini ya? Serius. Contoh misalnya, Bang Sapir itu nasabahnya 1.547. Yang teman-teman kita bebaskan bunganya 15 miliar. Jadi kalau saya minta bantu, insya Allah mereka akan bantu. Insya Allah mereka akan bantu. Kalau 15.000 itu kali cari 20 orang, 30.000 dapat KTP-nya. Ya, ini realistis. Realitanya kan begitu kan? Udah persiapan, berarti benar serius beliau untuk maju gitu kan. Jadi memang kalau aku melihat modal itu kan segak tegak lagak. Itulah dengan beliau. Segak tegak lagak kan. Tinggal lagi nasib, suratan takdir kan. Garis tangan tadi ya. Garis tangan.
Saya tiap ngomong garis tangan dia protes terus. Tidak, oke kalau garis tangan, Bang Royono yang nyalon, Om Bowo yang jadi gitu lah. Jadi tim saya gitu lah. Nggak canda. Nah sekarang Bang, Abang maju Pilwakot, Abang sudah ketok palu, Abang itu hanya akan jadi wali kota atau ada kemungkinan nggak Abang disandingkan jadi wakil gitu? Sampai saat ini kami tetap fokus di menjadi wali kota. Kemungkinan untuk wakil? Saya belum pernah berpikir menjadi wakil. Belum pernah berpikir. Karena ya otomatis saja sekarang itu kan yang siap-siap di sana, dan itu kan akan kita sampaikan orang-orangnya waktu segmen ngupe ya. Nah, orang-orang di sana kan ada potensi Abang nih bisa jadi wakil mereka atau ini gitu. Maaf ya, bukan ngucilkan P3 lagi ya. Nah, partai Abang dianggap kecil pada ini. Ya udahlah wakil aja dulu apa ini. Karena orang melihat partainya, bukan bibit bebot. Iya. Beliau kan. Kalau secara tadi udah disampaikan siap untuk wali kota gitu kan. Kemampuan juga dengan nyinyirnya Abang nih tadi kritis, artinya Abang paham soal negara pemerintahan gitu kan. Udah ada modal di situ. Ya, tapi kan ya balik-balik lagi realitanya P3 dalam tanda kutip ya di dalam kacamata orang, Abang wakil aja deh. Gimana? Jadi sebenarnya tidak bisa kita berkaca karena partainya berapa jumlahnya. Contoh saja, baru-baru sekarang Pak Helmi Hasan maju jadi calon gubernur, PAN kan cuma 2 kursi provinsi. Oh iya. Ya, perlunya 9 kursi loh. Iya. Nah, kemudian Pak Anies Baswedan nggak punya partai, ya kan? Jadi mau calon presiden. Yang deklarasi malah Nasdem. Jadi saya nggak khawatir lah. Nggak khawatir. Insya Allah kasih jalan lah. Sepanjang memang niatnya baik. Dan karena kita memang pengen berlomba untuk kebaikan, insya Allah kasih jalan. Dan sampai sekarang kawan-kawan juga serius, karena kita serius. Tapi kalau kita aja mau maju aja antara iya dan tidak, orang juga menganggap kita iya dan tidak. Karena mengambil keputusan itu harus tegas dan tepat. Jadi nggak bisa tadi mau A ternyata enggak lah atau ini enggak harus mau ya mau. Jadi beliau nih bro selalu membawa konsep tauhid gitu. Jadi nah ini Mas Bowo selagi Allah kasih jalan tapi bukan politisasi agama loh, beda loh. Beliau nggak bawa ayat, tapi itu konsep tauhid gitu. Sehingga ya insya Allah gitu. Kalau Tuhan ngasih jalan kan ada aja jalan gitu. Harus yakin kita kan. Apalagi beliau punya kemampuan untuk buka jalan. Iya betul. Selesai lah itu kan. Saya betul situ. Om nih tauhid, Om pesantren mana dulu? Saya udah laku loh tadi. Pesantren mana? Enggak. Ketika orang memulai dengan bahasa kalau Allah kasih jalan, beda. Dia nggak ngutip ayat-ayat. Itu kan sudah ini kita gitu. Oh gitu. Kata saya. Bang, 2024 Abang sudah deklarasi nyalon wali kota. Nah pertanyaan seperti yang Mas Bowo sempat sampaikan tadi dan belum dijawab, Abang nyalon legislatif dulu nggak? Enggak. Kami enggak lagi nyalonin. Enggak nyalon legislatif, dan kami akan fokus untuk persiapan pilkada. Maju pilkada bukan sesuatu yang main-main. Maju pilkada bagi kami maju harus menang. Jadi kami harus persiapkan, dan itu modal utamanya adalah tadi harus ada kepastian dulu. Maka kita pasti maju, baru bisa kita bergerak habis. Jadi kalau menurut saya dan dapat saya pastikan, saya tidak akan ikut pileg dan saya akan fokus untuk pilkada. Jadi kalau ada lembaga survei, beliau ini nanti tuh pasti ini popularity gitu. Siapa? Udah lama deklarasi mencalon kok. Iya, udah lebih awal. Ini nilai plusnya. Jadi kalau secara politik beliau ini cepat belajar. Iya, dari RM ya kan kita ini. RM dulu kan berapa tahun sebelum dia nyalon gubernur. Betul. Dia udah ini duluan gitu. Jadi jaringan organik. Ya. Ini luar biasa saya pikir untuk seorang politisi muda pendatang baru yang sudah punya mindset berpolitik seperti itu gitu. Jadi totalitas beliau untuk pilkada.
Pilkada itu tadi. Ya. Jadi nggak ada nyambi-nyambi mau nyalek lagi gitu. Tinggalkan itu fokus saja. Fokus itu paling ya membantu kawan-kawan di partai. Mempersiapkan gimana partai. Jadi ini jangan dianggap main-main Bang Arigan untuk calon-calon nanti ya. Siapa tahu nanti. Ini lawan berat ini kayaknya ini. Ini untuk kesekian kalinya. Di sini juga beliau sampaikan, beliau deklarasikan beliau maju wali kota 2024. Nah, apapun tiketnya. Apapun tiketnya ya, bisa perorangan, bisa dari partai. Nah, pertanyaan sekarang Bang, ini bukan panggung Abang saya kasih untuk kampanye ya. Tapi pertanyaannya adalah ketika Abang deklarasikan diri Abang sebagai wali kota, nah Abang apokan kota Bengkulu nih, nah Abang jadikan apa, nah Abang bangun apa, nah Abang bentuk cak mano. Sebenarnya gagasan besarnya ya, globalnya. Kalau cerita panjang, pertama tidak cukup waktu. Betul. Yang kedua ini termasuk dari strategi politik. Kalau segalanya diungkap, lah repot pula. Betul. Kan? Habis baterainya. Habis baterainya. Repot lah 2-3 kali ganti baterainya. Kan? Nah, pada prinsipnya gagasan itu harus berkenaan dengan masalah. Jadi bukan kita yang kendaknya kita cak mano, tapi kendaknya masyarakat kok apa. Ya. Itulah yang harus kita tuangkan di dalam visi dan misi. Bukan kendaknya kita. Nah, jadi contoh sekarang masalah di Bengkulu itu apa? Banjir. Berarti kan itu yang harus diprioritaskan. Nah, aku tanya, aku salah dikit Bang. Sekarang ini untuk tahun ini aja lah, belajar dari yang banjir terus kemarin itu kan. Ada tidak fokus sekarang baik dari eksekutif maupun legislatif Kota Bengkulu untuk masalah banjir ini? Jadi apa masih bansos itulah? Jadi saya dari tahun 2020 itu orang yang selalu getol dan kawan-kawannya untuk menganggarkan banjir. Tapi bukan dengan nilai dikit, maksudnya signifikan, menganggarkan 50 miliar itu, 60 miliar untuk penanggulangan banjir. Karena tidak bisa kalau cuma menganggarkan tahun ini menganggarkan 5,5 miliar. Nak bikin apa 5,5 miliar? Tahun depan 2023 8,5 miliar. Tidak bisa. Sedangkan kita ini perbaikannya tuh harus masif. Siring-siring yang besar yang tersumbat. Drainase utama itu nak istilahnya tuh nak dibersihkan. Cuci paret lah istilahnya kalau kami itu dibersihkan, dan ini harus continue. Tidak bisa. Betul, tidak bisa sekali lewat sudah dibiarkan tidak. Numpuk lagi, Kak. Nah, habis dari sini balik lagi ke sini. Memang disiapkan alat di situ. Kerjanya cuma itu aja. Betul. Bersihkan itu. Di Jepang tuh karena kita sebagai warga kota jadi sekaligus menyampaikan aspirasi Drainasi Jepang itu kalaupun banjir dia gitu kan, naik airnya masih jernih masih bersih. Nah, jadi memang kita kurang, kalau saya lihat selama ini bukan kurang fokus, tapi tidak fokus untuk penanganan banjir. Kenapa? Dilihat dari anggaran. Karena ada alibi juga. Kalau banjir kota ini kan tidak lama. Banjir yang lama itu kiriman dari Ucu. Oke, jangan dibuka kalau. Iya. Apa yang hal besar pengen banjir tadi. Banjir jadi salah satu PR ya? Banjir menjadi salah satu PR. Oke. Yang kedua masalah pasar. Karena sumber duit itu sebenarnya di pasar. Sumber ekonomi itu di pasar. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola pasar, maka pertama yang berjualan nggak nyaman, yang beli nggak nyaman, terus pemerintah nggak dapat duit. Nah, harus memang orang selalu menyepelekan pasar, padahal enggak. Pasar itulah tempatnya putaran duit. Nah, kalau orang nggak nyaman belanja di pasar, nanti lama-lama orang nggak belanja lagi pasar Kaset Ebidin, mungkin belanja di Linggau, ya kan, mungkin lebih nyaman dan sebagainya. Jadi putaran duit itu. Jadi masalah Bengkulu itu banjir, pasar, dan yang satu lagi. Ini adalah efek domino. Efek domino ini berkenaan dengan ekonomi kerakyatan. Jadi bukan domino slot. Big win lah. Lanjut. Jadi kita kurang fokus kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Kita selalu saat ini bukan tidak bagus saja peningkatan infrastruktur, jalan dan sebagainya. Tapi kan
memang dilihat bagus, tapi harus juga kita perhatikan peningkatan ekonomi masyarakat. Contoh misalnya, berapa banyak anggaran Pemda untuk membantu UMKM? Hampir bisa dikatakan kecil sekali. Itu pun kalau ada dana perintah dari pusat kita untuk membantu permodalan. Oh, kucuran pusat. Ya. Dari daerah nggak ada? Nggak ada. Pusat lewat luka lama sih. Buka luka lama. Kalau ngomongin UMKM tuh buka luka lama namanya. Om pernah UMKM? Lah itu Samisake. Ya. Oh iya. Ya. Jadi oke, sepakat karena mensejahterakan itu tanggung jawab pemimpin. Iya. Ya, benar. Minimal berupaya kan? Ya. Yang kita sering bukan lupa, tapi belum difokuskan pada pemerintah selain yang tadi adalah peningkatan ekonomi itu melalui pariwisata. Nah, ini. Orang selalu tidak pernah melihat Bengkulu. Orang Bengkulu ini apa? Tapi kita perlu lihat Bengkulu ini bisa menjadi objek wisata alam dan objek wisata sejarah. Tidak ada punya rumah Padmawati di dunia selain di Bengkulu. Betul itu. Tidak ada misalnya rumah Padmawati terus ada rumah Bung Karno. Kita tidak pernah menjual itu. Kemudian memang tidak ada langsung efeknya kepada kita, tapi multiplayernya efeknya luar biasa. Contoh misalnya Jogja, Bung Beni lama Jogja. Apa sih penghasilannya kecuali pariwisata? Iya. Ya kan? Betul. Pariwisata dan pendidikan. Tapi putaran duitnya satu bulan 20 sampai 30 miliar. Putaran duitnya bukan duit Pemda, tapi duit anak kos itu yang dikirim orang tuanya 3 juta. Belanjanya kemana? Belanja ke warung. Terus naik ojek, naik becak, putaran duitnya jalan. Kita tidak fokus pada itu. Padahal kalau itu ekonomi, UMKM jalan, terus transportasi lokal jalan, orang-orang yang jualan jalan. Pemda dapat, kenapa? Okupasi hotel tinggi, pajak hotel naik, terus pajak restoran naik, masuk. Nah, dengan itu juga masyarakat bisa, kalau UMKM bergerak, membuka lapangan pekerjaan. Tapi saya lihat selama saya jadi anggota DPR, itu tidak pernah disentuh. Karena anggarannya nggak ada. Itu kelihatan pokoknya. Di mana memfokuskan program, lihat di mana anggarannya. Karena saya lihat fokusnya infrastruktur, maka di PU besar sekali anggarannya ketimbang yang lain. Yang lain hanya bisa belanja TK dan ya program-program sosialisasi paling. Sosialisasi, bukan sosialita. Jadi wisata, karena kalau saya berpendapat memang Bengkulu ini kan tidak punya yang diandalkan. Cuman wisata itulah yang pajak kita jual ya. Memang sepakat itu ditata. Harusnya itu. Multi efeknya itu banyak. Nggak usah dibahas lah apa-apa itu besian. Benar. Kita tidak usah pernah berpikir dari Jakarta orang datang, nanti dulu lah. Panjang. Minimal kabupaten provinsi di dekat kita dan kabupaten lain itu tidak punya pantai, yang panjangnya punya kita. Contoh, Pagar Alam nggak punya, Lahat, Empat Lawang, Musirawas, apalagi tol jadi nggak. Nah, dan itu harus kita sambung dengan programnya, misalnya programnya pemerintah pusat kan, dan programnya Pak Gubernur yang koneksivitas, semua kan mengarah ke Bengkulu. Nah, tapi Bengkulu harus siap menahan orang supaya jangan dulu balik. Belanjulah dulu di sini. Nah, nginap dulu semalam. Berapa itu duitnya? Saya sampaikan aja. Mercure setiap tahun bayar PAD ke kita kurang lebih 6 miliar. Satu Mercure aja. Satu Mercure. Kalau orang banyak nginap tentu orang akan bikin Mercure lagi atau hotel Aston atau hotel apa. Dan itu luar biasa pajaknya ke kota. Masih ada tanah di Bengkulu. Nah, masih banyak. Banyak. Kalau pengusaha itu kan selalu melihat peluangnya di mana, ya kan? Kalau masyarakat kita juga berpikir yang mana yang untung kan? Nah, yang jual di tengah kota, yang punya tanah di pinggirnya. Pemenang. Tuh, akan selesai kalau kita diskusi ini. Iya, panjang kalau ini. Baru 4 ya. Yang dibongkar baru 4 nih. Apa yang kiat-kiat beliau ketika jadi wali kota. Kalau mau dibuka semua, habis baterai nanti. Nah, terakhir Om. Bang, terakhir Bang. Pertanyaannya, kalau abang nanti misal jadi nih nyalon, ternyata abang kalah, abang nak kemana? Maksudnya nak kemana? Habis itu abang ngapain? Oh, enggak. Kalau balik pengusaha lagi? Pengusaha kan memang terus jalan. Oh, terus jalan. Kami kan selaku pengusaha memang dari dulu awal tidak di dunia politik. Usaha tetap jalan.
Terus kalau kegiatan sosial dari dulu kita tetap jalan, jadi tidak ada pengaruhnya. Cuman kalau kita menang dan menjadi wali kota, maka skup kegiatan sosial kita akan menjadi besar. Kenapa? Kami menggunakan dana pribadi aja bisa, apalagi menggunakan APBD. Nah, jadi membantu orang itu kalau saya paling ya berapalah kelasnya pribadi, paling maksimal misalnya membantu orang 1 miliar. Tapi kalau dengan APBD kita bisa gelontorkan untuk membantu orang 20-30 miliar, kan lebih efeknya lebih banyak. Sama kayak siapa yang ngomong tuh? Ganjar ngomong, kalau saya pengusaha saya cuma bisa bantu berapa orang, tapi kalau ketika saya jadi penguasa saya bisa membantu banyak orang. Tuh, saya bukan kampanye Ganjar lah ya. Kata dia gitu. Kita masuk segmen ngupe. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Iya. Makanya kita tunda aja dulu. Hah? Nggak apa-apa lah Om, orang nungguin inilah yang paling seru. Sudah. Ngupe ini yang banyak nonton, gitu kan? Segmen ngupe Bang, Abang udah tahu belum? Udah lihat kan? Udah lihat ya? Udah pernah di ngupe kan? Aduh, sorry ya saya masih kurang pulih. Om, duluan siapa? Kami sebut namanya. Abang terserah. Mau positif, mau negatif penilaiannya, tapi no baper di sini. Ya, yang disebutin di sini no baper. Dan memang kalau ya rata-rata yang kita sebut itu pejabat publik. Dan lawan politik. Kan. Jadi ya jangan baper lah ya. Tapi jadi nanti mereka itu biasa saja. Politik itu harus yang gembira. Kamu nggak marah kemarin juga? Nah, biasa aja. Oke, segmen ngupe. Dijawab ringkas. Nama siapa? Siapa lu? Sini dulu deh. Aduh, Sumardi. Bang Sumardi satu alumni kan? Satu alumni. Ya. Oh, IPDN juga? Bang senior. APBDN, saya STPDN. Oh. Jadi menurut saya tidak ada hal yang negatif. Kami sering komunikasi bagus dan sering tukar pikiran. Apalagi kalau dia senior kan, sesuatu yang saya tidak tahu banyak tanya. Dan beliau juga sering selaku senior lebih banyak makan asam garam ketimbang saya. Tentu pasti memberikan warning untuk adik-adiknya, ini dek salah, ini begini. Dan kita menerima masukan. Serius. Belum ada. Erna Sari Dewi dulu deh. Ya, kalau Erna Sari Dewi saya secara personal tidak begitu kenal. Tidak begitu kenal. Sudah tutup kalau nggak kenal. Mbak Linda. Ya, kalau Mbak Linda saya kenal tapi nggak begitu yang kayak orang lama terdekat. Tapi sering berkomunikasi. Orangnya seperti apa menurut lo? Baik aja. Mbak Linda bagus, keibuan lah ya. Keibuan. Kalau dengan adik-adik ngemong. Karena saya lihat kan beliau itu kurang lebih ratingnya kakak saya yang paling tua. Jadi saya anggap sama seperti kakak lah. Ya. Usin Sembiring. Saya nggak begitu pernah berkomunikasi, tapi saya kenal, tapi nggak begitu dekat. Jadi saya nggak bisa berkomentar gimana Bang Hussein dan sebagainya, karena belum pernah berkomunikasi. No komen lah ya. Ya, no komen ya. Serius. Pak Helmi Hasan. Helmi Hasan. Kalau Pak Helmi Hasan, kalau secara politik bagus, saya lihatnya guru kalau saya lihat ya, karena trik dan cara menaikkan sesuatu itu luar biasa. Pola politiknya tuh matang. Politiknya matang. Harus diakui politiknya matang. Dan cara mengatur strategi suatu rumah, dia atur itu dengan walaupun ada konfliknya, tapi beliau bisa rangkum itu. Nah, jadi secara politiknya matang. Dedi Wahyudi. Kalau Dedi Wahyudi secara komunikasi kami
memang karena tidak seumuran ya, nggak seumuran. Kalau dulu belum saya jadi anggota DPR, pernah beberapa kali saya ke rumah beliau minta petunjuk lah gimana karena beliau sudah wakil wali kota, saya baru menyalon. Setelah itu mungkin beliau sibuk dengan kesibukannya, saya juga sibuk dengan di DPR, jadi kita jarang berkomunikasi. Nggak pernah lagi ke rumahnya? Nggak, karena dulu saya itu karena pernah dibawa sama kakak kan, yang mengenalkan kan kakak. Karena terus terang saya itu di Bengkulu itu kan. Tapi ada nyimpan nomor WA-nya? Ada, nomor WA ada. Masih sering WA? Masih sering WA? Kalau ada sering WA, apa WA terakhirnya? Enggak, saya memang jarang misalnya WA misalnya say hello, nggak. Kalau memang begitu ada hal yang penting misalnya, ya paling ketemu di kantor kan, berkoordinasi apa habis. Kalau ketemu di kantor biasa aja. Sering ketemu di kantor. Ya kalau paripurna kan beliau ketemu. Terakhir apa yang dibahas di kantor? Pertemuan terakhir kemarin masalah paripurna. Oh, paripurna. Kan sebelum naik paripurna kan ketemu di ruang pimpinan. Ada Pak Kapolres dan sebagainya. Ya biasa. Kalau kami kan nunggu pejabat Pak Wali atau Wali datang baru bisa mulai. Jadi tidak banyak yang dibicarakan. Biasanya begitu beliau datang, ayo kita mulai karena orang pasti sudah tunggu. Bagi abang apa? Diupek dikit lah, yang elah ya, diupek dikit. Apa Bang Dedi? Menurut abang orangnya cak mana? Kelebihannya apa? Kelebihannya, kekurangannya boleh. Kalau kelebihan, saya karena tidak begitu intens ya. Jadi kecuali kalau kita memang kawan ya. Jadi dari dulu kan tahu. Kali ini kan saya pas balik baru ketemu, jadi tidak juga ngeceknya. Belum lama mereka di Bengkulu. Tidak bisa nak ngeceknya baik tidak, karena hubungan kan tidak begitu lama dan intens. Jadi tidak begitu. Sorry agak dicecar Bang ya, karena kan lawan abang nanti. Calon lawan. Bapak putra nggak jodoh lagi Om. Iya, tapi kan sebenarnya pertama belum bisa dikatakan lawan. Ya. Karena beliau juga belum deklarasi kan. Beliau kan belum maju. Calon tunggal. Iya kalau iya kita jadi lawan kotak kosong kan. Kalau beliau sudah menyatakan maju berarti baru sama-sama akan maju. Karena belum pacak juga karena belum ada tahu kan. Kalau sudah dinyatakan calon berarti kan sudah daftar. Pada saat ini kami baru bakal calon. Nah, bakal calon baru saya tadi disampaikan Bung Beni dan Bung Bo, baru saya yang mendeklar. Berarti kan belum ada lawannya. Belum ada lawan. Masih lawan kotak kosong. Siapa lagi Om? Dan harus yakin menang. Harus yakin menang. Siapa lagi Om? Itu gue agak ngeri, yakin menang ya. Kadang lawan orang pede dan optimis itu berat. Ada yang pede lagi. Ada orang pede, dia optimis, duitnya banyak. M Soleh. Pak M Soleh kan tidak nyalon kota. Iya, belum tentu. Belum tentu ya. Iya. Kalau saya lihat, kalau teman-teman sudah di DPR RI, rasanya kecil kemungkinan untuk ke kota. Kecil untuk ke kota. Karena levelnya mungkin ke gubernur. Karena skup waktu beliau pemilihan itu tidak di kota saja, pasti ke seprovinsi. Itu yang pertama. Kalaupun ada minat pasti ke provinsi. Kalau ke kota. Aku bukan nanya soal dia calon lawan abang di wali kota. Orangnya cak mano M Soleh menurut abang? Kalau Pak Soleh pertama saya baru 2 kali ketemu. Baru 2 kali ketemu. Baru 2 kali ketemu, ngobrol, humble orangnya. Humble dan apa ya? Kebapaannya tuh sama kalau Mbak Erna kan yang ngayom. Kalau dia Mbak Linda ya. Mbak Linda ngayom. Kurang lebih Pak Soleh lah. Pak Soleh ini kebapaan gitu. Kebapaan. Dan ya memang beda ya politisi senior tuh kan. Beda lah. Politisi senior nih. Kalau kami ini politisi junior nih kan masih acak kadut kan. Acak kadut nih nilai emosional dan sebagainya kan tarik turun naik. Kalau mereka tuh flat. Muka dan penampilan flat. Ya, beliau kan levelnya jenderal. Kalau ini kan AKBP. Oh, seperti itu kira-kira kan? Kira-kira itu. Tadi kan
kita sodorin ngupe Helmi Hasan. Kurang adil kalau tidak ngupe Rohidin Mersya. Kalau Pak Rohidin saya kenal dekat, kenal baik. Karena saya sering berkomunikasi. Satu yang saya menjadi kesan, beliau itu orang yang enak diajak diskusi. Siapapun, menurut walaupun kita ini kecil besar, tapi kalau menurut dia orang ini benar yang disampaikannya, beliau bisa terima apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita ajak diskusi itu memang mendengarkan, karena banyak pemimpin itu yang mendengarkan. Pertama, ya kau apa? Ambo gubernur, ya kan? Ambo S3, kau S tontong, kau apa? Ya kan? Tapi padahal tidak semua kita itu menguasai. Tidak semua menguasai. Ada orang yang menguasai, ya tidak mungkin Pak Rohidin menguasai pertukangan. Tentu tukang lebih ngerti. Jadi kalaupun tukang tidak ngerti apa-apa, ya sampaikan, Pak ini, ini. Ya kita harus bisa mendengarkan. Itu saya catatan penting kalau Pak Rohidin. Saya anggap beliau orang yang paling enak diajak diskusi dan mau bertukar pikiran. Siapa lagi, Om? Sementara itu ya. Lewat jam kita nih. Lewat jam, serahlah urusan toko itu. Oke, itu tadi entah 1 jam, 2 jam, 3 jam kita ngobrol sama Bang Riono Gumai. Enak nih Bang ngobrolannya ini, dan ini di Forum Bengkulu orang pertama yang ini ya, yang aku mau maju untuk wali kota. Sementara yang gubernur belum ada, Om ya? Belum ada yang deklarasi gubernur atau bupati. Nanti kita susul di obrolan Forum Bengkulu. Karena Forum Bengkulu pacak segala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.